Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pagi ceria anak hebat kelas 4 kebanggaan kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini kalian akan ditemani oleh Bu Anis Weli Syahyuti dari SDN Asmorowo, Surabaya. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema yang kedua, manfaat kekayaan alam di Indonesia dalam materi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian akan mengetahui pengertian tentang hak dan juga kewajiban. Yang kedua, kalian akan tahu hak kita sebagai warga negara. Dan yang ketiga, kalian akan mengetahui kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Lagu kita hari ini yaitu berjudul Tanah Airku. Coba nanti kalian perhatikan videonya dan kita nyanyikan dengan seksama ya anak-anak, karena di dalam lagu ini banyak sekali terdapat kekayaan alam di negara kita. Dan juga semoga itu semua bisa meningkatkan rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air.
Nah, anak-anak, bagaimana dari tampilan video tadi kita sudah bisa melihat berbagai macam sumber daya alam yang melimpah di negara kita. Nah, itu semua bisa mengakibatkan tumbuhnya rasa cinta tanah air kita. Nah, timbulnya rasa bangga, rasa cinta tanah air kita. Itu bisa kita tunjukkan yaitu dengan cara salah satunya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan pengertian hak dan juga kewajiban? Pengertian hak merupakan sesuatu yang didapatkan atau yang diperoleh seseorang jika telah melaksanakan serangkaian kegiatan. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, anak-anak, jadi kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, antara hak dan juga kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, agar apa? Agar terwujud keselarasan, keharmonisan, dan juga kerukunan antar sesama manusia. Nah, makanya kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan cara yang seimbang. Tidak boleh berat sama berat sisi ya anak-anak ya, harus secara seimbang. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang hak kita sebagai warga negara. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, pastinya belajar dari rumah bersama guruku. Bagaimana anak-anak, masih semangat bukan untuk kita melanjutkan materi pada segmen yang kedua ini? Pastinya harus semangat. Nah, anak-anak, tadi di segmen yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian hak dan juga kewajiban. Nah, di segmen yang kedua kali ini Bu Guru akan membahas tentang hak kita sebagai warga negara. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Nah, di situ merupakan hak kita sebagai warga negara. Yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Jadi, kita sebagai warga negara itu berhak untuk merasakan persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum di sini digunakan agar kita bisa merasa tentram, aman, nyaman, dan juga tertib ya anak-anak. Di mana hukum ini digunakan diratakan semua untuk kalangan, tidak memandang orang maupun jabatan, baik yang kaya maupun yang miskin. Seperti yang ada di contoh pada gambar di televisi kalian, di situ ada pengendara motor yang sedang melanggar aturan lalu lintas, maka akan terkena hukuman, akan terkena tilang. Begitupun juga dengan pengendara mobil. Apabila mereka melanggar rambu lalu lintas, maka akan juga terkena tilang ya anak-anak. Jadi tidak membedakan antara pengendara motor maupun pengendara mobil. Kita semua sama di hadapan hukum dan juga pemerintahan. Yang kedua yaitu menikmati hidup yang layak. Setiap warga itu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dengan keahlian dan juga kemampuan masing-masing sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Begitupun juga kalian nanti, kalian mulai dari dini bisa merancang kalian nanti kiranya ingin bekerja menjadi apa sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kemauan kalian dari dini. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi pedagang, menjadi polisi, bahkan ada mungkin yang menjadi tukang sopir juga boleh ya anak-anak ya, asalkan pekerjaannya itu baik. Nah, tujuan dari kita bekerja di sini adalah agar terpenuhinya kebutuhan hidup yang baik, agar kita bisa menikmati hidup yang layak. Nah, hidup yang layak itu yang bagaimana? Hidup yang layak itu adalah hidup yang bisa terpenuhi sandang, pangan, dan juga papan kita. Dari mulai pakaian, makanan, dan juga rumah kita sudah terpenuhi, kita sudah ada.
Dan selanjutnya yaitu kita bisa mengenyam pendidikan ya anak-anak, seperti yang kita rasakan sekarang. Kita harus bersyukur, berarti kita sudah bisa menikmati hidup yang layak. Dan juga kita juga bisa memperoleh fasilitas kesehatan. Apabila sakit, kita sudah bisa berobat di tempat-tempat berobat yang ada, misalkan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, hak kita yang nomor 3 yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat bisa kita lakukan dengan cara musyawarah. Ketika musyawarah, kalian bebas untuk mengeluarkan pendapat, kalian bebas untuk mengeluarkan pilihan kalian, unek-unek kalian, argumen kalian. Nah, contoh musyawarah di sini bisa kita lihat ketika pemilihan ketua RT misalkan, atau misalkan dalam lingkup kita sendiri, dalam lingkup sekolah, misalkan kalian dalam pemilihan ketua kelas lah, itu biasanya kan dilaksanakan dengan cara musyawarah dengan suara yang terbanyak. Kalian pastinya sudah pernah merasakannya, bukan? Nah, selain dengan musyawarah, mengeluarkan pendapat juga bisa dilakukan melalui media massa. Media massa di sini contohnya bisa Facebook, YouTube, bisa Twitter, ataupun bisa Instagram dan juga yang lainnya. Tetapi dalam mengeluarkan pendapat melalui media massa itu kita harus berhati-hati ya anak-anak ya. Karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita ucapkan. Kita harus memberikan pendapat yang membangun untuk kemajuan bangsa kita, untuk kebaikan kita semua. Jangan yang provokatif ataupun yang menghasut ya anak-anak. Next, pada hak yang keempat yaitu beragama dan beribadah. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama ya anak-anak. Ada agama Islam, ada agama Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan juga ada agama Konghucu. Nah, di sini hak-hak kita sebagai umat beragama yaitu yang pertama, kita berhak untuk memeluk satu agama yang kita yakini. Yang kedua, kita bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, yaitu kita berhak untuk menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda. Jadi kita walaupun kalian dengan teman kalian yang berbeda agama harus saling menghormati anak-anak. Agar apa? Agar tercipta kerukunan, agar tercipta kedamaian. Walaupun berbeda, tetapi kita harus tetap rukun, kita harus tetap satu. Nah, hak yang selanjutnya yaitu ada hak dalam membela negara. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan cara mengharumkan nama bangsa melalui berbagai acara internasional. Contohnya di sini kalian bisa mengikuti pekan olahraga misalkan di tingkat internasional dalam bidang olahraga. Misalkan kalian mempunyai kemampuan, kalian bisa mengasahnya nanti sehingga bisa mewakili Indonesia di kancah olahraga. Selain itu bisa kalian nanti menjadi duta kesenian. Kalian bisa memperkenalkan kesenian yang ada di Indonesia ke kancah internasional. Dan juga pula bisa kalian mengikuti lomba iptek internasional. Makanya dari sekarang kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar kita bisa mengharumkan nama bangsa melalui berbagai acara internasional. Nah, hak kita yang keenam yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Di sini pemerintah sudah mencanangkan melalui program sekolah gratis dan juga melalui program wajib belajar 12 tahun di mana dimulai dari SD, SMP dan juga SMA. Kesempatan seperti ini jangan kalian sia-siakan ya anak-anak, karena dengan kita bisa mengenyam pendidikan, kita bisa melihat masa depan kita nanti bisa lebih cerah ya. Dengan pendidikan kita bisa mengetahui banyak pengetahuan, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk ya. Oleh sebab itu, ketika kalian bersekolah, manfaatkanlah momen itu menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, untuk hak kita yang nomor 7 yaitu menikmati kekayaan alam sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan
alam yang ada di Indonesia ini diolah pemerintah yang nantinya juga berguna kembali untuk kita semua. Itu nantinya bisa digunakan sebagai fasilitas, sarana dan prasarana umum yang bisa dinikmati rakyat, yang bisa dinikmati oleh kita semua. Misalkan jalan raya, rumah sakit, sekolah, yang nantinya fasilitas itu kan bisa kita gunakan ya anak-anak untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa hak kita sebagai warga negara. Kita harus gunakan dengan baik hak-hak yang telah digunakan, yang telah diberikan oleh kita. Nah, anak-anakku sekalian, jangan kemana-mana karena setelah ini ada materi tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ayo lebih semangat lagi ya di segmen yang terakhir kali ini. Walaupun dalam keadaan kalian mungkin ada yang puasa ya, harus tetap belajar, semangat untuk belajarnya. Nah, anak-anakku, tadi di segmen yang kedua Bu Guru telah menerangkan beberapa kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, di segmen yang ketiga kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Kalian simak dan kalian perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Bagaimana caranya kita bisa menjunjung hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia? Caranya yaitu dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Di sini contohnya ketika kita ada di jalan, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Tujuannya untuk apa? Agar perjalanan kita menjadi lancar, agar bisa mengurangi kemacetan, agar juga bisa mengurangi angka kecelakaan ya anak-anak. Dengan kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, maka transportasi akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa menaati peraturan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Karena dengan menabang pohon sembarangan, maka akan bisa merusak lingkungan kita, merusak keasrian lingkungan kita. Selain itu, bumi kita juga nanti menjadi panas ya anak-anak, dan juga bisa mengakibatkan banjir. Nah, selain itu masih banyak lagi aturan-aturan yang harus kita taati. Agar apa? Agar kita semua bisa hidup dengan aman, dengan nyaman, dengan tentram, dan juga dengan tertib ya anak-anak. Yang kedua yaitu kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Contohnya di situ pada gambar di layar televisi kalian. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan juga lebih asri, tidak menimbulkan bau busuk juga ya anak-anak. Yang kedua yaitu dengan kerja bakti membersihkan pantai. Dengan pantai yang bersih, maka sumber daya alam yang ada di sekitar pantai pun juga akan terjaga, juga akan terawat. Coba kalian lihat gambar yang ada di situ. Kita lihat gambar pantai yang kotor dengan pantai yang bersih. Alangkah lebih baiknya kalau pantai itu terlihat bersih dan asri ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu melakukan reboisasi. Ada yang tahu apa itu reboisasi? Masih ingat? Pastinya masih ingat bukan? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul, atau walaupun tidak di hutan, di sekitar rumah kita bisa menanami dengan tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk kesehatan kita. Selain itu, reboisasi juga bisa mengakibatkan bumi kita menjadi hijau dan juga asri, dan juga bisa mencegah banjir juga ya anak-anak. Next, pada kewajiban kita yang ketiga yaitu membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan untuk membayar pajak anak-anak. Karena pajak itu nanti manfaatnya juga akan kembali lagi kepada kita, yaitu diolah oleh pemerintah untuk pembangunan jalan raya. Dengan jalan raya yang bagus, yang tidak berlubang, akan mengakibatkan sarana transportasi menjadi lancar. Kita pun dalam perjalanan pun menjadi enak, menjadi nyaman ya anak-anak. Yang kedua yaitu bisa digunakan untuk pembangunan gedung sekolah.
dengan gedung sekolah dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, gedungnya yang bagus, maka bagi siswa-siswa akan lebih semangat untuk belajarnya. Kita akan tergali lagi ilmu kita dengan baik, dengan sarana dan prasarana yang ada. Yang selanjutnya yaitu dengan pembangunan rumah sakit. Dengan pembangunan rumah sakit di berbagai pelosok daerah, sekarang yang sudah merata ya anak-anak, di pelosok-pelosok daerah sudah ada puskesmas, itu bisa bermanfaat bagi warga yang terpencil misalkan. Nah, itu dikelola oleh pemerintah sebagian baik untuk kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pembuatan dan pemeliharaan transportasi umum. Kita bisa menggunakan transportasi umum untuk mencegah kemacetan juga, dan juga selain itu biayanya lebih murah ya anak-anak. Maka pemerintah membuat sebanyak mungkin transportasi umum. Contohnya di situ adalah kereta api. Nah, kewajiban kita yang nomor 4 yaitu mengikuti pendidikan dasar. Sesuai dengan anjuran pemerintah, pendidikan dasar yang diakui pemerintah, yang dicanangkan pemerintah adalah 12 tahun. Dimulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Tujuannya apa mengikuti pendidikan dasar? Tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan generasi muda yang cerdas, yang penuh semangat, akan membawa bangsa ini menjadi lebih maju. Nah, anak-anak, itu tadilah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, hak adalah sesuatu yang didapatkan atau yang diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, hak warga negara adalah yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Yang keempat, beragama dan beribadah. Yang kelima, membela negara. Yang keenam, mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang ketujuh yaitu menikmati kekayaan alam. Adapun kesimpulan yang nomor 4 yaitu kewajiban kita sebagai warga negara adalah yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membayar pajak. Dan yang keempat yaitu mengikuti pendidikan dasar. Nah, anak-anak, itulah tadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru harapkan kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagaimana mestinya, dan juga harus seimbang ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Guru hari ini punya oleh-oleh ini buat kalian. Pasti sudah paham bukan oleh-olehnya? Nah, oleh-olehnya ini pasti kalian tunggu-tunggu bukan? Oleh-oleh dari Bu Guru yaitu tugas. Nah, tugas kita pada pagi hari ini yaitu kalian nanti disuruh membuat tabel tentang hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Kalian tuliskan di tabel itu hak warga masyarakat dan juga contohnya. Pada tabel yang kedua, kalian tuliskan kewajiban masyarakat dan juga contoh pelaksanaannya. Bisa kalian foto, nanti hasilnya bisa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa pada kesempatan kali ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dadah.